Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang pokok, yang simple. Masih dalam rangkaian fikih salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yang kadang-kadang terlupakan karena mungkin ada kesibukan, karena mungkin ada sifat buru-buru, sehingga amalan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi dengan bahasa cinta. Nabi itu mengungkapkan pada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan kalimat, karena cintaku padamu ya Mu'adz. Ya, lalu diajarkan oleh Nabi satu kalimat. Kalimat ini dibacakan setelah sholat. Jadi materi hari ini doa utama pasca sholat. Saya ulangi, doa utama pasca sholat. Nah, teman-teman, referensinya akan ditemukan satu dalam kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian: Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan, bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Di setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', Jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini enggak? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar. Belajar tentang dalil-dalil sholat. Dalilnya apa saja. Itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis sehingga ingin meneladani itu. Teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu kurang lebih beliau mengoleksi 2000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran. Sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Ya? Nah, dalam konteks itu kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah. Maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan? Dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan. Itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, 3-nya berkomitmen, ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan. Presidennya lah kalau kita tuh ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku nggak minta banyak, ampuni aja dosaku. Jadi ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya kelak, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing. Gitu, tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2000 hadis. Ibnu Umar kurang lebih 2500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian hadis, hadis ini ditemukan di mana? Di urutan apa? Maka cari namanya kitab Mu'jam. Mu'jam. Ya, misalnya Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, Mu'jam At-Tabrani, ada Al-Kabir, ya, ada As-Saghir, ada Al-Wasit. Itu tiga-tiganya adalah referensi untuk menemukan hadis dengan cepat. Sekarang bisa menggunakan metode komputerisasi ya, diklik tinggal ada. Dulu manual. Nah, di kitab Jami ini isinya tematik, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu tema-tema kehidupan Nabi dalam kesehariannya selama 24 jam misalnya. Nabi ngapain aja sih? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Al-Bukhari punya peran dalam mengumpulkan itu. Sehingga beliau keluarkan ini kurang lebih dengan penempatannya ada 7000 hadis. Yang disebutkan terpisah ada kurang lebih 4000 hadis. Dibagi ke dalam 97 tema. Ya, dari mulai tema kitab Badul Wahyi, legalisasi kenabian, kemudian tema iman, Kitabul Iman. Anda kalau bertanya, Ustadz kenapa sih saya tuh kalau misalnya sedang semangat, imannya naik,
amalannya juga cepat, sholatnya rajin. Tapi kalau sedang turun, kan? Nah, tiba-tiba misalnya jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang terlambat misalnya. Gimana cara naikinnya supaya kuat dan dijaga supaya nggak turun? Maka Anda keluarkan kitab iman, topik yang kedua, tema kedua. Ada 57 hadis di dalamnya, ada beberapa subtema. Nanti ada dianalisis penyebabnya. Misal ada karena terlalu fokus dunia, ya menyebabkan pencarian akhiratnya jadi lemah. Ada karena mohon maaf maksiat sehingga taatnya itu melemah. Ada macam-macam. Al-imanu yazidu wa yantaqis, kesimpulannya yazidu bil taat wa yantaqisu bil maksiat. Kadang-kadang iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, kebaikan, turun dengan maksiat. Dari turunan ini macam-macam. Ada bahkan tema tentang bisnis, tema tentang dagang. Kitabut tijarah, teman-teman yang berdagang, berbisnis, keluarkan hadisnya. Nanti ada ayatnya, ada hadisnya, ada persoalannya, ada solusinya. Nah, ini terkait dengan kitab doa. Persoalan doa, ad-doa, mengurai hadis tentang doa, spesifik doa yang dipanjatkan setelah sholat. Nanti kita bahas kenapa hikmahnya ini menjadi penting. Nah, ini karena ditampilkan dalam bentuk yang singkat dan padat, mukhtasar, musnad. Jadi Imam Al-Bukhari tipikalnya nggak banyak cerita, tidak banyak menjelaskan. Ini temanya, subtemanya ini, judulnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau dibutuhkan penjelasan, simple dan ringan. Maka datanglah seorang ulama besar, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya penting sampaikan Al-Asqalani karena ada yang kedua nanti Al-Haythami. Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau kemudian menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna Sahih Al-Bukhari ini. Maka beliau beli nama kitabnya, ada 16 jilid, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini saya siapkan untuk membuka Al-Bari, rahasia tersembunyi di balik karunia Allah yang maha baik dengan menghadirkan Sahih Al-Bukhari ini. Ya, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, untuk menerangkan, menjelaskan kandungan dari hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi teman-teman inspiratif sekali buku ini, termasuk dari jilid pertama sampai akhirnya. Jadi saking menjelaskannya, mohon maaf ya, biografi Imam Al-Bukhari itu diterangkan sampai detil. Kan jarang ada yang tahu kalau Imam Al-Bukhari itu ibundanya single parent. Ya, jadi begitu dilahirkan, ayah ibunya kompak merawat anaknya dengan baik, usia kurang lebih 2 tahun ayahnya meninggal. Dan tidak selesai di situ ujiannya. Al-Bukhari kecil, kemudian diuji dengan penyakit, matanya bermasalah sampai buta. Jadi kesimpulan medisnya nggak bisa lihat. Nah, tapi apa yang terjadi? Ibunya tak putus berdoa. Ya, sehingga dengan doa itu dan wasiat dari suaminya, menjadikan Allah mengganti kekurangan yang terlihat di matanya dengan ketajaman mata hatinya. Jadi saking kuatnya mata hatinya itu sampai ke ingatan beliau, apapun yang disampaikan itu seketika ingat dan tidak lupa. Itu saking dahsyatnya. Sampai satu kali, saya coba bahas ini dulu ya, untuk inspirasi. Satu kali, beliau ketika mulai belajar, namanya kutab. Kutab itu dulu tempat di daerah masjid untuk belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kali, ketika dikirim usia yang sangat belia, 4 tahun, 5 tahun dia, itu matanya nggak bisa lihat. Dituntun oleh asisten, masuk ke dalamnya, bergabung dengan rekan-rekannya sudah cukup agak senior, remaja dan sebagainya. Nah, lalu dibacakan surat Qaf pada masa itu. Ya, setelah selesai, gurunya tanya siapa yang hafal. Dalam satu kisah ya, siapa yang hafal? Tanpa diduga, Al-Bukhari kecil satu-satunya orang yang angkat tangan. Dipanggil ke depan, gurunya takjub begitu dipanggil, coba ulangi. Ini bukan sebelumnya punya hafalan ya. Bukan yang sudah hafal sebelumnya dipanggil. Ini baru dibacakan sekali, langsung hafal. Begitu dibacakan, ternyata bukan hanya sekedar bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya itu bagus sekali seperti gurunya. Sampai saking kagumnya gurunya berkata, minal an au kama qala tadrusul hadis. Anakku sayang, kamu dari sekarang belajar hadis ya. Saking peka dan sensitifnya feeling gurunya itu. Kenapa mengatakan demikian? Karena gurunya punya kesimpulan, Quran itu mudah, gampang. Hadis tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya, lebih mudah. Maka siapapun saking mudahnya Quran, kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim
Muddakir 4 kali disebutkan. Ya, di Quran surah ke-54 itu. Ya kan? Masih ingat ayatnya? Ayat 17, 22, 32 dan 40 kan? Disebutkan 4 kali. Aku sungguh berjanji akan memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Quran. Adakah di antara Anda tertarik untuk menghafalkannya? Maka ini lintas usia. Jangan sebutkan kecil, mudah menghafal. Yang sepuh pun kalau mau bisa hafal. Ada seorang nenek merasa terganggu oleh seseorang anak muda yang menghafal Quran dengan keras. Tiap hari disebutkan, tiap hari dibacakan. Kedengaran sama nenek itu. Saking jengkelnya kemudian nenek itu manggil, "Fulan, sini kamu." Datang anaknya. Setelah datang, "Kamu kenapa sih kencang sekali tiap hari?" "Nek, aku sedang menghafal Quran." Kata nenek itu, "Aku saja yang mendengar engkau menghafal itu sudah hafal." Ya. Nggak ada batas. Yang bisa melihat, hafal. Yang divonis tak bisa melihat, hafal. Ya, yang sepuh hafal, yang muda hafal. Bahkan menariknya, yang non-muslim pun bisa hafal Quran. Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada yang non-muslim hafal Quran. Jadi, artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Mereka tahu itu. Ini ada di ayatnya di Quran begini, begini, begini. Artinya apa? Allah benar dan maha benar. Ya kan? Nah, sekarang kembali, hadis tak mudah. Gurunya menyimpulkan, kamu belajar hadis ya, karena punya anugerah yang luar biasa. Singkatnya pulang ke rumah, beliau cerita pada ibundanya. Ya, Ummi tadi begini, 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 begini. Singkatnya uridul hadis. Nanda pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Qur'ana, kurang lebih, cukupkan dengan Quran dulu. Nanti baru ngaji hadis. Apa yang terjadi? Anaknya tunduk pada nasihat ibunya, lalu berjalan ke kamarnya meraba jalan. Ibunya melihat itu, merasa iba, masuk ke mihrabnya. Nah ini poin teman-teman, mihrab ya. Selalu pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, mihrab. Upayakan punya tempat khusus saat kita bisa sendirian meminta dengan khusyuk pada Allah. Untuk doa, untuk ngaji, untuk sholat, untuk curhat. Di situ. Dan itu dahsyatnya cepat mengabulkan doa, mudah mendatangkan rezeki. Maka apa yang terjadi? Ibunya masuk ke dalam mihrab, anaknya mengulang kembali surat Qaf yang dia pelajari. Sampai ke ayat 21-22 dia katakan, perhatikan kalimatnya ya. Ini indah sekali nih. Jadi begitu sampai kepada satu bacaan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Perhatikan irisan di sini karunia Tuhan bersamaan dengan harapan seseorang. Dulu pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Sekarang, mulai hari ini, aku buka penyingkap itu, sehingga engkau bisa menatap tajam kembali. Jadi sebetulnya ayat ini konteksnya tentang akhirat di hari kiamat yang semua natap semua. Tapi percikan karunia-Nya, Allah turunkan ke bumi karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu, tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat dicari, Ummi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya, tertidur, bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad atau yang lain? Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafaul namanya. Tafaul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, Ummi, langsung kaget bangun. Dia katakan, Ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, rubbama ra'aitu biqalbik. Rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari, kecil, tidakkanlah Ummi. Bara'aitu bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Ini Ummi baju ini, ada benda ini, benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah mulai belajar hadis. Sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, di Masjidil Haram. Dan diakhiri di Masjid Nabawi. Dan mengatakan ini hujah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar, kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujah supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu.
Nah, di antara bagian pembahasan ini ada irisannya dalam kitab doa, dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hafidh. Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini dalam kitabnya, ada di jilid yang pertama di muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306 kisah yang tadi saya uraikan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Ini di juz yang ke-11. Juz 11. Halaman 137 sampai 138. Periwayatnya nanti ada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat utama. Nanti ada beberapa yang lain juga. Kemudian hadis ini dikutip juga dan ditampilkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ahmad sebelumnya, Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Daud, ada juga Imam An-Nasa'i. Baik. Jelas? Kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita. Ini referensinya dulu ya. Maksudnya kajian kita tidak hanya informasi yang disampaikan, tapi ada sumbernya sehingga nanti bisa dilacak dan bisa dicari. Yuk, kita langsung masuk kepada inti hadisnya. Ini sanad namanya. Ya, ini keunggulan dalam Islam itu ada sanad. Sanad itu referensi yang tersambung pada sumber primernya. Nah, agama kita terjaga dengan itu. Jadi semua orang tidak bisa mengarang. Ini yang memproteksi, menjaga supaya ajaran agama itu tetap orisinil. Kalau tidak, semua orang bisa berpendapat tentang ajaran agama yang dia anut. Maka Islam dari awal sudah memproteksi itu. Nggak bisa semua orang itu berpendapat tentang agama. Ada bagian-bagian yang memang sudah dijaga. Namanya sanad. Babnya ada di Sahih Muslim jilid yang pertama. Kalimatnya, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah tidak ada sanad, semua orang nanti bisa berpendapat sesuai dengan seleranya. Baik, satu kali Nabi SAW mendapati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam satu keadaan, Allahu alam dalam keadaan tidak dilukiskan, bertemu dan mengatakan, perhatikan kalimatnya indah sekali ya kalau di bahasa kita itu, Mu'adz, karena cintaku padamu, seorang sahabat Nabi loh, level tertinggi, ya kan? Memberi contoh pada kita, kalau punya sahabat, apapun dan bagaimanapun statusnya, cintai dia. Karena sahabat Nabi itu beragam, nggak sama. Status sosialnya beda-beda. Bilal tidak seperti Uthman. Siapa Bilal dibanding Uthman? Uthman kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf tak terkira hartanya. Bilal punya apa? Punya tenaga. Status sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sederhana hidupnya, terbatas sekali, Pak. Mungkin masuk kategori miskin kalau ada survei kekinian, gitu kan? Sensus kekinian. Tapi ilmunya lebih kaya dari orang kaya sekalipun. Pertanyaan terdekatnya adalah, apakah Nabi memberikan perlakuan berbeda pada golongan sahabat ini? Tidak. Ini sahabat terindah itu, pergaulannya tidak dibatasi dengan status sosial. Jadi kalau Anda punya teman yang memberikan perhatian lebih dengan status sosialnya, itu belum menjadi sahabat yang sejati. Karena contoh dalam Islam, persahabatan itu tidak diukur dengan status sosial, tapi diukur dengan bagaimana cinta kita bisa diterjemahkan melalui perhatian yang terbaik, yang mendekatkan sahabat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya, dan itu perilaku ya, bukan modus ya. Hati-hati ya. Hati-hati, bukan modusnya, ayo kita mendekat kepada Allah. Modus, cek dulu gitu ya. Salatnya benar enggak, latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Baik, karena cintaku kepadamu, aku akan berikan satu doa yang dibacakan setiap selesai salat. Ya. Jadi kalimat fi kulli duburi shalah ya bimakna ba'da salam ijma'an. Kata para ulama, yang dimaksud setelah selesai salam. Di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, kemudian biasa ada zikir kan, berdoa ya. Jadi doa setelah salam dalam sholat itu ada, dan itu hadisnya dari Nabi dan ijma' para sahabat meriwayatkan itu. Jelas? Nah, ini sekaligus juga mengoreksi, meluruskan. Ada pendapat mengatakan nggak boleh atau tidak dibenarkan berdoa setelah
sholat. Tidak, ternyata riwayatnya ada di kitab sahih tersambung. Nah, ini mungkin belum ketemu aja mungkin hadisnya sama teman-teman. Nyambung kembali, apa doanya? Yuk, saya bacakan di sini ada 2 doa saja karena waktunya terbatas. 1, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1. Saya tuliskan ya. Teman-teman saya ijazahkan. Nanti boleh dibaca ya. Ijazah yang ini tidak usah diverifikasi, langsung saya bacakan, Anda ikuti ya. Ada hadis Nabi ini langsung. Bismillah. Allahumma a'inni bismillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita campur-campur aja ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini sin besar ya, tanda ke bawah ini di khat ruqah itu sin besar. Wa syukrika. Ya. Wa husni ibadatik. Baik ya. 1, 2, 3. Jadi minta 3 hal setelah sholat. Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke adabnya dulu. Allahumma. Oke. Nggak usah diulang. Oke. Apa artinya? Allahumma. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allahumma. Baik. Allahumma itu bentuk halus dan tawadhu dari kata ya Allah. Oke. Ya Allah itu bentuk netral. Kalimat netral yang secara fitrah ditanamkan pada jiwa manusia untuk keluar, diekspresikan saat mendapati situasi-situasi tertentu. Ya Allah, untuk mengkonfirmasi dia makhluk yang bertuhan. Itu fitrahnya demikian. La yaqulunallah, dia akan berkata ya Allah. Contoh, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya mau keluar terus mendung gelap gitu kan, apa yang diucapkan? Ya Allah, mendung kan? Nah, terus mau keluar, mau berangkat nih pengajian sekarang, lihat macet tuh, apa komennya? Ya Allah, macet kan, gitu kan? Itu fitrah kan? Dia keluar, bisa ekspresinya itu yang standar, bisa Allahu Akbar, macam-macam. Ya, saya pernah lihat satu tayangan di video di YouTube, ada di agama teman-teman kita di agama lain, di tempat ibadahnya, terus tokohnya sedang khutbah, tiba-tiba gempa. Tuh jamaahnya bilang Allahu Akbar katanya. Secara fitrah keluarnya. Nah, jadi kata-kata ya Allah itu konfirmasi kita bertuhan. Bahkan kepeleset pun bilang ya Allah kan. Jalan kepeleset kan ya Allah gitu ya. Itu konfirmasi kita bertuhan. Makanya itu kalimat netral yang umum. Nah, dalam doa kalau kita ingin lembutkan kalimatnya pada bentuk tawadhu yang merendahkan diri kita, doa itu kan minta dari yang rendah ke yang tinggi kan? Nah, maka bagaimana adabnya supaya kita merendahkan, menjatuhkan kepasrahan kita kepada yang punya segalanya. Maka Nabi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Arab namanya Allahumma. Okay? Maka adabnya ketika diucapkan Allahumma itu jangan meninggi. Catat kalimat ini ya. Seseorang yang semakin meninggi, Allah pasti rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika seorang hamba merendah, Allah angkat-angkat setinggi-tingginya. Itulah kenapa Allahumma itu penting sebagai adab yang mengajarkan pada kita dan mengkonfirmasi kalau berdoa, rendahkan dulu diri kita dan merasakan bahwa kita ini butuh. Gitu. Dan itu sudah fitrah. Anda mau jadi pejabat pun, setinggi apapun pasti berdoa. Presiden aja berdoa kok. Orang kaya, sekaya apapun pasti berdoa juga. Minimal doa supaya kekayaannya bisa terjaga gitu kan. Yang butuh juga kan.
Orang berilmu sepintar-pintarnya berdoa juga. Artinya mengkonfirmasi dia butuh. Nah, jangan dibawa status sosial itu. Tuh. Anda kalau mau kerja, ya, public figure ataupun siapapun, ya, apapun aktivitasnya, pasti kan doa dulu kan. Nah, doa itu jangan terlalu tinggi. Ya Allah, aku mohon ya, mudahkan urusanku hari ini. Nah, itu masih umum. Kalau sudah Allahumma, itu merendah. Allahumma, rendahkan diri kita. Oke, satu. Ini agak mahal ya. Ini ilmunya agak mahal yang diajarkan pada kita. Saya hanya menyampaikan kembali. A'inni. Ini asalnya dari kata a'in. Gini, a'in. Kemudian ditambahkan nun. Sambungkan dengan kepasrahan diri. Nunnya ini nunul wiqayah, penyambung untuk menguatkan jiwa. Maksudnya apa? Kalau berdoa, mesti yakin. Koneksikan diri kita dengan Allah sepenuhnya dan hadirkan keyakinan. Jangan ragu. Bagaimanapun jawaban Allah, terserah Allah. Yang penting saat minta mesti yakin. Itu dulu poinnya. Ya, satu, ada sifat rendah. Merendahkan diri kita. Merendah diri itu hanya pada Allah ya. Kalau pada makhluk rendah hati. Rendah diri itu hanya pada siapa? Allah. Karena kita merendahkan diri sepenuhnya. Sujud itu kan menapakkan yang terhormat di kepala ke lantai. Itu kan perendahan diri sepenuhnya. Ya, rendah diri di kalangan manusia tidak boleh. Karena itu lambang dari pesimis untuk manusia. Tapi rendah diri di hadapan Allah itu kehormatan. Iblis itu menjadi iblis ketika tidak merendahkan dirinya. Disuruh sujud dia nggak mau. Disuruh sujud dia menolak. Baik ya? Nah, kita bedanya dengan makhluk tadi, kita diminta merendah, kita merendah. Adab doa, rendahkan dirimu sepenuhnya. Yang kedua, hadirkan keyakinan sepenuhnya dan koneksikan, sambungkan diri kita sekhusyuknya. Minta dengan khusyuk, yakin punya Allah, sampai merasa punya Allah. Di berdoa itu jangan cuma di sini, maaf. Jangan cuma di lisan. Sambungkan kalimat doa itu sampai terasa pada jiwa, sampai ke sini. Ya, sampai kita merasa doa itu hadir pada jiwa kita, sampai di sini. Di tiga ini ya, ini penting sekali. Ini hal yang paling dasar. Jangan sampai begini, nanti setelah diajarkan Anda tanya, Ustadz saya sudah minta kok nggak dikabulkan. Yang saya khawatirkan bukan masalah permintaannya, adabnya hilang. Ini nggak ada. Baik ya, jadi yang pertama, rendahkan diri kita. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa ini, bukan yang lain. Baik ya? Yang ketiga, koneksikan diri kita sepenuhnya dengan Allah. Makanya salah satu keterangan doa disampaikan setelah sholat. Kenapa pasca sholat? Karena sedang terkoneksi, baru dilatih. Kan dalam sholat itu bahasa Arab untuk mewakili makna terhubung, tersambung. Dari kata silah, wasolah, sampai. Silah itu koneksi yang kuat yang sulit diputuskan. Kenapa ibadah ini disebut sholat? Karena sholat itu menghubungkan kita dengan Allah sehingga terhubung dan sulit dipisahkan. Ciri orang berhasil sholat, pasca sholat, dia punya hubungan, keterhubungan dengan Allah. Ingat. Ingat itu kan terhubung. Di mana ditemukan surat 4. Ayat berapa? 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَذْكُرُوا cepat terkoneksilah. Kalau Anda berhenti di sini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Jika Anda telah menyelesaikan sholat, ini makna yang pertama, ada orang yang hanya sholat untuk menyelesaikan kewajiban formalnya saja. Dia tak peduli apakah khusyuk atau tidak. Yang penting sudah sholat. Ya. Nah, kalau nggak disebutkan kapan, siapa, dan di mana, ini menunjukkan di setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan ada masanya. Jadi akan ada orang yang sholat, yang penting prinsipnya, yang penting udah sholat. Menggugurkan kewajiban. Dia tidak terlalu berpikir apakah sholat itu bermanfaat untuk dia atau tidak. Ada berkahnya atau tidak. Yang penting saya udah sholat. Jelas? Baik, teruskan. Fadhkurullaha, salat yang sukses itu yang segera mengoneksikan diri kita kepada Allah, tersambung. Qiyaman, baik dalam kondisi sedang berdiri. Nah, ini poinnya. Wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubikum. Jadi pasca salat harusnya tersambung dengan Allah, ingat nih. Itu fungsinya salat. Jadi ketika kembali ke pekerjaan ingat Allah. Jadi Anda tidak akan mungkin memilih pekerjaan yang enggak Allah senangi. Terus masuk ke tubuh, nggak mungkin bicara sesuatu yang nggak Allah suka. Berbohong itu nggak mungkin, orang sholat berbohong nggak mungkin.
Mustahil. Kenapa? Karena tersambung dengan Allah. Dipantau. Nggak mungkin melangkah pada tempat-tempat yang tidak baik. Karena tersambung, terkoneksi dengan Allah. Kan nggak ada penjahat baca bismillah dulu kan setelah akan beraksi kan? Ada orang korupsi baca bismillah kan? Nggak ada. Jadi kan? Kenapa? Karena konektivitas itu tidak akan mungkin bersanding dengan kemaksiatan. Maka dari itu, ketika disambungkan ke sini, pastikan lu terhubung. Ya, satu, setelah merasa nyaman, merasa punya Allah, kita merendah, baru kita bacakan. Nah, yang diminta itu 3. 1, Allahumma a'inni. A'in itu beda dengan misalnya asta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'in itu permohonan ingin cepat. Ya Allah, aku yakin dengan kuasa-Mu. Aku yakin hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang aku sembah, yang akan menjawab doaku. Aku mohon ya Allah, lekaslah, percepatlah, anugerahkanlah kepadaku dengan cepat hal berikut ini. Nah, teman-teman nanti coba cek ya, setiap nabi yang berdoa di dalam Al-Quran, yang ditampilkan maksudnya dalam Al-Quran, itu algoritmanya tidak keluar dari 3 bagian ini. Mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka khusyuk terkoneksi dengan Allah dan merendahkan diri kepada Allah dengan harapan yang kuat. Nanti Anda bisa cek setiap doa-doa. Di antaranya terkumpul di satu surah, misalnya Al-Anbiya, surah 21, dari ayat 83 sampai 90. Ada doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ayyub, doanya Nabi Yunus, doanya Sayyidah Maryam, dikumpulkan di situ. Dengan 3 pembuka ini. Oke, sudah paham, kita masuk pada bab yang ini. 1, A'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku mohon padamu dengan segala kerendahan diriku sebagai hamba, dengan keyakinanku bahwa Engkau pengabul doa. Mohon ya Allah, anugerahkan padaku dengan segera 1, kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Kemampuan untuk selalu terhubung denganmu, berzikir kepadamu. Zikir itu terhubung. Saya kasih logika begini. Saya terhubung, misal saja ya, belum tentu realitanya demikian. Saya terhubung dengan presiden misalnya, punya koneksi. Mudah nggak saya beraktivitas? Sangat mudah, karena punya akses ke presiden. Ya, mau masuk kementerian, diminta ID, telepon presiden. Ya kan? Ya, ada butuh sesuatu dipersulit, punya akses dan orang tahu, dekat presiden, nggak dibilang pun langsung dipermudah. Bagaimana yang dekat dengan Allah? Yang tidak ada batas dalam pemberian, tidak punya sulit dalam pemberian solusi. Nah, maka pesan penting yang pertama ini adalah terkoneksi dengan Allah sesungguhnya memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ketika Nabi mengajarkan 1 bagian, ya, itu sebetulnya ingin memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita apapun profesi dan aktivitas yang dijalani. Intinya adalah berupaya tersambung sampai kita merasa punya Allah. Itu nggak mudah, teman-teman. Jadi kalau hidupnya ingin mudah, kesimpulan cepatnya, kalau hidup ingin mudah, tersambunglah sampai kita bisa menyimpulkan saya punya Allah. Itu mahal sekali, nggak bisa dinilai apapun. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, segalanya kecil. Masalah seberat apapun, kalau saya, Anda, kita merasa punya Allah, itu ringan. Masih ada Allah, pasti selesai kok. Gitu. Kontrak belum beres, ada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik daripada ini, dan disiapkannya lebih daripada ini. Nah, itu poin yang tertinggi itu. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan Allah dan punya Allah, dan itu yang kurang sekarang. Kenapa dicurhatkannya di media sosial? Ditumpahkannya di podcast. Saya ingatkan ya sama teman-teman semua nih, kalau masih ingin belajar nih dengan baik, jangan mencurhatkan dan menumpahkan informasi sensitif yang penting di ranah publik yang terbuka. Karena saat persoalan itu selesai secara personal, kita tidak bisa menyelesaikan itu dan meralatnya secara sosial. Dan di era sekarang itu diakses oleh keturunan berikutnya. Kalau punya masalah, ada bagian yang bahkan Allah declare-nya begini, aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Di antaranya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga terjadi malam, kata Nabi,
Jangan diungkit keluar. Kalau kita bisa tutup tuh sampai siang, sampai kiamat pun Allah tutup. Kalau punya masalah siang, jangan terbuka malam. Artinya sehari itu pun tahan. Kalaupun perlu curhat, Allah tahu itu. Sangat tahu. Ada dua jenis curhatnya. Langsung curhatkan pada Allah. Itu Quran surah ke-12 ayat 86 misalnya. Nabi Yakub pernah dengar kan? Masalah rumah tangganya kan kompleks sekali tuh. Ya, sampai beliau nangis, nangisnya sampai matanya buta, Anda bayangkan. Ya, saya gambarkan gini ya Bu, teman-teman. Kebayang nggak seorang figur di rumah tangga yang menyimpan beban yang sangat berat, nangis sampai nangisin itu matanya buta? Udah sampai ke level itu belum? Ya kan? Kan nangis itu ada yang keluar ekspresinya, suaranya, wah, itu anak-anak disebut buka namanya. Baka yabki bukaan. Buka itu nangis dengan ekspresif. Ada yang nangis dipendam dalam hati tapi air matanya keluar, itu huzn namanya. Hazina yahzanu la tahzan, dipendam tapi air mata keluar. Ada buku namanya La Tahzan. Jangan banyak memendam kesedihan sepanjang kau merasa punya Allah. Tapi caranya bagaimana gitu kan? Ada yang dipendam, air mata nggak keluar tapi sakit, itu bathun namanya. Bathun. Ya, kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah berat yang terpendam di jiwa, atau air mataku sampai mengalir walaupun tak ada ekspresi pada wajahku, aku hanya curhatkan pada Allah. Aku hanya percaya Allah. Aku punya Allah. Dan itu yang terjadi di semua orang-orang soleh. Jadi kalau ada persoalan, langsung. Nah, jangan buka keluar. Atau yang kedua, diberi jalan oleh Allah untuk mencari solusi dengan penjelasan yang membuat kita mengerti dan mengambil langkah yang benar. Itu pun terbatas. Ada di Quran surat 4 di ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Paham? Tidak. Jika Anda punya persoalan serius di rumah yang berpotensi memecah Anda, maka carilah orang bijak dari keluarga yang bisa mewakili dua keluarga. Cari orang bijak cerita. Sehingga bebannya nggak sendirian. Makanya kalau nanti jadi wali, ya, jadi wali nikah, itu jangan sembarangan. Karena di antara fungsinya memberi masukan saat ada persoalan. Bukan hanya mendampingi, ya, jadi saksi sah nikahnya atau kemudian menikahkan. Tapi ada fungsi perlindungan di dalamnya. Yang kedua, cari sosok-sosok yang memang memberi solusi. Kiai yang saleh misalnya, ustadz yang benar, yang bisa menjaga informasi, tapi juga terukur pengetahuannya banyak dan bijak. Ada yang banyak tapi nggak bijak. Ada yang bijak tapi nggak banyak. Oh, hati-hati ya. Hati-hati nih. Nah, kalau sudah ada seperti itu, bicara, minta solusi. Nah, jangan dibuka ke publik. Ketika dibuka, itu Allah soal. Aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Tuh, ada di ayat 34-nya tuh. Fasalihatu. Cuman menariknya itu pada perempuan. Penekanannya, walaupun sama-sama laki-laki juga dapat. Kan An-Nisa itu perempuan-perempuan kan? Bukan laki-laki kan? Tapi laki-laki punya kewajiban itu. Saya cari rahasianya apa? Ternyata ada dua. Satu, fitrahnya ketika perempuan menyatu dengan laki-laki sebagai suami istri, keadaan suami akan terbawa oleh istri, termasuk jabatan ataupun status sosial yang melekat pada suami. Tidak sebaliknya. Contoh, suami menjadi bupati diangkat, maka otomatis istrinya menjadi ibu bupati. Suaminya camat, istrinya ibu camat. Padahal yang camat siapa? Suami. Kalau ada ibunya istri yang jadi bupati, nggak akan ada bapak bupati suaminya. Demikian di militer juga. Suaminya kolonel, ibunya bisa jenderal. Balik kan? Itu sama, ya. Dapat jabatannya, pangkatnya itu akan hadir. Nah, persoalannya apa? Ketika itu melekat, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami akan terbawa. Tidak sebaliknya. Suami punya jabatan misalnya kan, jabatan publik. Istri misalnya pamer, flexing, macam-macam dan sebagainya. Ada masalah yang jadi pekerjaan oleh istri yang terkena suami. Ikut. Termasuk dalam obrolan. Kenapa di surat An-Nisa? Karena seakar dengan nasa. Nasa itu adalah keadaan yang kadang memiliki keinginan untuk diceritakan.
Maksudnya perempuan sependiam apapun kalau ketemu teman itu suka cerita. Saya nggak bilang curhat ya. Cerita. Nah, yang diceritakan terkadang tidak terseleksi, yang seharusnya tidak boleh terbuka keluar. Contohnya apa? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia tidak seharusnya menceritakan hal sensitif di dalam rumah tangganya yang dialami dengan pasangannya yang sejatinya sudah Allah tutup. Jangan buka ke publik dulu, cari solusi. Begini solusinya. Ini terbatasnya sehingga selesai di situ. Nah, sekarang yang terjadi kadang-kadang diungkap. Medianya muncul, judulnya pengajian, tapi diskusinya panjang. Ukhti itu mulainya. Apa kabar? Sehat. Anak-anak gimana? Baik. Suami gimana? Situ masalahnya ya. Nah, bikin status. Sekarang ke podcast, YouTube direkam. Pernah nggak menyadari kalau satu saat anaknya tumbuh dewasa lihat itu? Cucunya lihat rekamannya ada. Terus di sekolah kemudian diceritain sama teman-temannya. Oh itu kamu ya, yang ibunya begini ya. Oh itu kamu yang ayahnya begini ya. Kebayang nggak? Nah itu yang tolong biasakan dijaga ya. Kalau yang punya podcast kan seneng aja, viewernya banyak dan sebagainya. Tapi kalau Anda misalnya, maaf, membawa suasana acara demikian akan berbalik. Anda yang akan diuji dengan peristiwa itu. Jadi kalau memfasilitasi hal yang terlarang kemudian hadir, satu saat Anda yang teruji dengan situasi itu dan tidak siap untuk menjalaninya. Itu bagian awal ya, yang mungkin penting saya tekankan. Balik lagi ke sini. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, terhubung, itu kemudahan yang kita dapatkan. Nah, turunannya bagaimana kemudian kita bisa meniti jalan untuk mendapatkan kemudahan berzikir ini? Jalannya seperti apa? Kan kita minta ya, ya Allah, anugerahkan aku pertolonganmu dengan segala kekuatan dan pengabulan doa yang cepat darimu, agar aku selalu mampu terkoneksi kepadamu, terhubung denganmu. Zikir. Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, zikir. Orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau nggak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di halaman yang 10 sampai ke 11 paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini. Ada orang yang kreatif kemudian menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasafa qalbuhu, dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia nggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok nggak sholat? Kan sudah adzan. Fisik saya di sini, ruh saya sedang sholat. Nah ya, baik. Itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya. Sedang ada masalah, itu bid'ah kata beliau, dan itu menyesatkan ya. Itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan kan? Diberi ruang, ada tempatnya, ada jalannya supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Qur'an, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. 1, namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asmaul husna. Dalilnya Quran surat 17 Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa,
ingin tersambung, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut ya Allah, ya Alim, pemilik pengetahuan. Misal sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Fattah. Misal ingin mendapatkan kelapangan hati sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang. As-Sabr, ya Allah, ya Sabar. Sedang punya masalah, pengen sabar, sebutkan ya Allah, ya Sabar. Ya Allah, ya Sabar. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir. Zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali, sampai nyambung. Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ikuti, kerupuk. Ikuti, kerupuk. 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 Ulangi. Ingat gak kerupuk? 5 kali. Masa subhanallah, alhamdulillah 33 kali gak ingat Allah juga? Butuh berapa kali lagi? Ya? Nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya. Yang ini baca 20 kali ya, ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ hati nyambung. Jelas ya? Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal Al-Asmaul Husna nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak butuh ya sober, nah minta masalah tuh. Karena lawannya kan masalah. Gitu ya? Paham ya? Oke. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan dan Allah ridha. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2, Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca, dengar orang baca sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran, Masyadir Rasid baca Quran, Syekh Surem baca Quran. Dibaca langsung menghujam ke hati kan? Langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itulah indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah. Ambil wudhu, bawa mushaf, buka. Dahsyatnya, kadang baru buka. Itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqiah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas, intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan, sampai kita merasakan.
Bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu. Saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Nggak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua mulai diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya, atau dari pekerjaan tuh, kena macet, pusing apa, tiba-tiba lihat anak atau cucu usia 3 tahun, 4 tahun, dia sedang mengulang-ulang, walaupun ayat itu biasa, Qul huwallahu ahad, itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah, baca Quran sama-sama? Barengan? Ya, sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran, sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga, pada bagian pertama ini, sholat. Dan saya akhiri di sini, nanti penjelasan setelah penjelasan, karena sudah ada panggilannya. Sholat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar harfur ikhbar, huruf pemberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih satu dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak, tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak, rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya? Makanya kan sering saya tawarkan kan, Anda boleh pilih kan? Nggak ada yang ketiga, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor 1. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Sholat. Dari mana tahu kalau sholat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat, gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Karena nggak boleh diambil. Dan uniknya setiap dihilangkan hurufnya kembali pada pemiliknya. Ya. Ini kan Allah kan begini tulisannya. Ya kan? Anda hilangkan satu misalnya, sini. Tuh. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Balik kepada pemiliknya. Hilangkan lamnya satu, otomatis tasydid hilang, tasdidnya hilang. Apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali pada pemiliknya. Hilangkan la-nya, tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Lahu kan hu-nya huwa. Yang tahu bahasa Arab tuh tahu ini. Huwa.
Huwa kalau berhenti di sini, wa-nya nggak dibaca, u-nya yang dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Siapa huwa ini? Larinya kemana? Allah. Tahu dari mana huwa ke Allah? Baca kul huwa Allah. Kul huwa Allah. Kul katakan huwa, disebut huwa Tuhan itu Allah. Wahad. Hapus semuanya. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada ilmunya di bahasa nih. Hapus. Ada nggak? Nggak kelihatan kan? Kelihatan tuh ghaib namanya. Nggak kelihatan, kita masih yakin turun ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Itu Tuhan. Jadi nggak bisa di copy paste. Ya kan? Anda sebutkan nama siapa aja? Sebutkan. Adi misalnya. Hilangkan satu hurufnya. Tuh. Angkatan darat. Hilang, udah gak ada maknanya. Hilang ya selesai orangnya. Kan? Nah itu sampai ke titik itu teman-teman. Jadi ini menarik ya. Kemudian Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kenapa sholat? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat supaya kalian bisa dzikir, terkoneksi denganku. Nah sholat itu menghimpun semua jenis dzikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada. Kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada. Kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada. Dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara dua sujud kalimat pertama istighfar. Rabbighfir firli. Ada semua. Quran ada nggak dalam sholat? Ada. Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan sholat itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam sholat. Itulah kenapa kita dipaksa sholat. Supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan sholat bikin tenang. Masjid itu tempat sholat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa. Antum pilih ya. Pilih nih. Sedang ada pekerjaan, terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri. Dengan masuk masjid kosong, gak ada orang. Tenang mana? Istrinya di masjid. Tapi lain kan, masuk masjid lain kan? Tenang kan? Masuk masjid tenang, duduk, nyaman, dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan sholat enak. Gaul sama orang-orang sholat pun tenang. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang biasa sholat, itu tenang hati Anda. Tenang. Demi Allah saya katakan tenang. Oleh karena itu, coba hadirkan sholat di rumah. Semuanya sholat bareng-bareng. Suami jadi imam, istri, anak-anak bareng ikut semua gitu kan. Dengan keluarga, itu rasanya akan beda. Auranya akan lain.